besar daripada transparannya. Nggak ada masalah. Bisa ya? Nggak ada masalah. Jadi bisa di customnya ya? Customnya. Oke. Tergantung kebutuhan juga ya? Iya. Oke. Halo rekan-rekan, hari ini kita berkunjung lagi ke showroom Himalaya Abadi. Kita akan diskusi mengenai kaca, khususnya kaca warna. Ada apa aja sih? Mungkin umumnya kita tahu kaca ya transparan, kalau nggak cermin. Ya sekarang kita akan explore lebih dalam kemungkinan apa yang bisa dihasilkan dengan pemberian warna pada kaca. Kita akan ngobrol lebih lanjut dengan Pak Wilson. Kalau kita berbicara soal warna, biasa material itu menentukan warnanya sendiri. Misalnya kayu, warnanya coklat, akan tidak jauh dari situ. Beton abu-abu. Lalu kalau yang diaplikasikan ya mungkin cat ya umumnya ya. Tapi sekarang kita lihat bisa juga kaca itu diwarna. Jadi yang mungkin umumnya kita tahu kaca itu kalau nggak transparan ya cermin. Atau ya mungkin sebagian dari teman-teman udah tahu kaca buram juga ada ya. Tapi di sini kita akan lihat langsung bahwa kaca itu ada warna dan ada yang solid, ada yang transparan, ada yang buram, dan ada yang cermin juga bahkan yang bisa diwarna. Iya Pak ya. Nah, gimana Pak cerita lebih lanjut soal kaca warna ini? Oke. Halo teman-teman, saya Wilson dari Himalaya Abadi. Thank you Pak Wery sudah datang lagi kedua kali di showroom Himalaya Abadi. Betul, akan amat sangat disayangkan sih kalau misalnya kita berasumsi kalau kaca itu hanya transparan atau cermin aja gitu. Karena sebenarnya perkembangan industri kaca tuh pesat banget. Jadi pemilihan warna itu sangat bisa diakomodir dalam material kaca. Jadi kita harap dengan adanya material kaca yang berwarna ini bisa mengembangkan industri desain lebih baik lagi gitu ya. Karena ketika kita ngomong warna, salah satu opsi yang kita harapkan muncul adalah kenapa nggak pakai kaca aja gitu ya. Betul seperti yang Pak Wery mention juga. Kalau kita ngomong soal warna di industri kaca tuh ada beberapa klasifikasi. Dari yang transparan nih saya tunjukin sampelnya seperti ini ya. Ini contohnya warna turquoise. Yang transparan teknologinya sudah ada. Terus berikutnya mungkin kasih alternatif shot yang warna ungu transparan seperti ini. Ini possible. Berikutnya tadi udah dimention juga yang solid berwarna seperti ini. Ini mungkin familiar dengan istilah kaca Glasstone ya. Ini udah lama banget, mungkin udah 15 tahun. Back painted ya Pak, sama juga ya? Betul, back painted itu kan nama generiknya. Tapi kita kan sebut dengan nama kaca Glasstone supaya lebih mudah diingat. Ini juga transformasinya cepat banget karena nggak hanya yang glossy, tapi ada yang matte di sini. Mungkin kalau di shot kurang itu ya, nanti kita ada shot lainnya. Terus warna jadi nggak terbatas, karena kita yakin industri desain itu membutuhkan warna, hal yang sangat krusial. Udah sewajarnya kalau gitu kaca harus bisa warna, kan kurang lebih seperti itu ya. Itu yang bisa kita explore. Atau tadi udah dimention yang buram dan berwarna seperti ini. Ini agak warna abu-abu dan buram. Ya ini kelihatan ya buram ya. Jadi beda dengan yang transparan tadi. Kalau transparan kan memang jelas ya di belakangnya. Coba dibandingin Pak. Boleh. Nah, tuh. Ini tangan masih kelihatannya jelas ya. Kalau ini ya seperti namanya kaca buram. Jadi lebih samar. Atau yang lebih satu lagi itu yang cermin berwarna. Ini warna hijau. Kelihatan ya harusnya di kamera. Ini warna hijau. Jadi saya berharap dengan adanya opsi warna yang segini banyak dan opsi aplikasi yang berbeda-beda, itu akan bisa membuat desain lebih berani lagi gitu ya. Jadi nggak lagi terpasung dengan asumsi bahwa ya udah kaca harus polos aja, paling aku perkuat, paling aku lengkungin dikit-dikit. Tapi sebenarnya kalau kita mau kreatif, kita bisa eksplor banyak banget turunan dari industri kaca seperti ini. Nah, ini sekarang kita masuk ke kaca transparan warna ya. Kalau kaca transparan warna, ya pertama warnanya memang udah kelihatan ya dari materialnya sendiri ya. Memang sudah jelas berwarna, tapi sebetulnya kalau kita bicara warna pasti ada hubungan dengan cahaya. Betul. Kalau cahaya pasti ada efek yang dihasilkan spesifik dari material ini ya. Ini
Kalau bisa dilihat lebih dekat ya, ini lampunya putih ya. Nah ini kalau dikenakan cahaya jadi agak kuning ya. Betul. Seperti warna kacanya sendiri. Jadi sebenarnya dia penggunaan material ini akan berpengaruh terhadap ambience ruangan yang dihasilkan ya. Pasti Pak. Ya, jadi bukan, kita kalau bicara desain kan bukan melulu dari materialnya, tapi dari ambience atau efek yang dihasilkan ya. Nah, kalau seperti itu, saya pengen tanya soal ini sih Pak. Gimana caranya bisa kaca dari transparan berwarna? Ya. Sebenarnya untuk sekarang ini teknologi yang kita develop sistemnya laminat, sistemnya laminated. Bisa dilihat di shot itu ya. Jadi ada dua kaca, tengah-tengahnya ada material khusus. Material khusus ini yang berwarna gitu. Oke. Untuk kedepannya kita akan develop terus ya Pak ya. Sekarang kan sistemnya laminate. Kita udah banyak desakan juga dari beberapa customer. Just in case aku maunya single gitu ya. Aku nggak mau dua kacanya. Karena mungkin karena aku maunya kacanya 6 mili. Kan kaca 3 mili plus 3 mili kan mungkin ukurannya kecil. Kita lagi develop. Jadi mungkin nanti akan ada update bahwa nggak mesti laminate. Kita bisa nanti harapannya kita bisa eliminir menjadi satu piece aja. Bisa lebih tipis dari ini Bisa ya lebih berarti tipis ya? dari ini. Oh ya. Jadi kalau lihat lebih dekat ini kan seperti sandwich ya, Betul. Pak ya? Sandwich panel tapi kaca. Iya. Gitu. Kalau di industri kaca kita sebut laminate atau proses lamination. Oke. Intinya proses lamination itu secara umum dikenal dengan menggabungkan dua kaca menjadi satu. Di tengah-tengahnya ini yang kita ada material khusus untuk memberikan warna tersebut. Oke. Dan sebenarnya jangan diasumsikan warnanya hanya satu Pak, karena kita juga udah explore ini warnanya lebih dari satu. Mungkin bisa dipegang apa ya? Ini dalam satu piece, bidang ya? Iya. Ada dua warna. Itu warna kuning, gradasinya ke arah biru. Nih, kuning ke biru ya. Mungkin Atau yang ini merah ke orange. Oke, bergradasi ya. Bergradasi. Atau mungkin yang paling simpel ya ke transparan seperti ini. Itu sangat dimungkinkan. Nah, kalau gradasi seperti ini Pak, dimungkinkan nggak dibuat misalnya ada permintaan, saya pengen bidang solidnya lebih besar daripada transparannya. Nggak ada masalah. Bisa ya? Nggak ada masalah. Jadi bisa di customnya ya? Customnya. Tergantung kebutuhan juga ya? Iya. Oke. Karena faktanya, jadi gini, kita mau membuat teman-teman pada saat mendesain lebih efisien. Kita nggak mau ngerepotin, bisa gitu. Pada saat kalian memilih warna, kan karena kita nggak punya batasan warna mau seperti apa gitu ya, terutama yang transparan ini nih. Kita udah siapin 20 warna yang tanda kutip udah ready. Okay. Jadi tinggal dipilih aja misalnya mau warna ungu yang apa, biru yang apa, hijau yang apa, kuning yang apa, dan lain sebagainya. Terus gradasi pun juga kita akan mengacu ke 20 warna itu. Oke. Just in case kurang nih. Nah, kita nggak ada masalah untuk diskusi lebih detail ya. Mungkin birunya kurang muda, kurang tua, nanti kita bisa diskusikan. Tapi supaya mempermudah desain, kita hadirkan 20 yang standar dulu gitu. Ya, itu kalau udah agak custom biasanya terkait corporate color ya. Betul banget. Itu betul kan banget. udah spesifik ya, merahnya seperti ini, birunya seperti ini. Betul. Mungkin itu yang kasus khusus ya. Kasus khusus seperti itu. Kalau kaca kan biasanya kita taunya ada yang transparan, sama ada yang tidak tembus ya, seperti cermin atau mungkin umum kita tahu glass tone atau black painted itu kan ngeblok ya. Ini mungkin bisa kelihatan langsung ya kalau di sini, Pak. Iya. Saya angkat seperti ini ya. Nah, ini kan tembus cahaya ya. Ini tembus nih, bayangan di belakang masih kelihatan. Kalau ini ya, ini yang solid ya, Pak ya. Betul. Nah, udah kelihatan bedanya. Terus Jadi- kalau dari apa teksturnya juga beda ya. Ini kelihatannya yang ini agak lebih matte, itu lebih gloss ya, Pak. Ya? Betul. Oke. Betul. Jadi teman-teman pada saat mendesain juga harus mempertimbangkan material kaca yang tanda kutip bisa meneruskan cahaya.
dan ada juga yang tidak. Sehingga penempatan berbeda. Yang tembus cahaya bisa langsung dipakai sebagai sekat. Karena harapannya pengen melihat satu sama lain atau cahayanya tembus satu sama lain. Tapi kasusnya untuk yang seperti kaca glass tone atau cermin, ini fungsinya seperti melapis dinding atau melapis kolom furniture. Jadi apapun yang ada di belakang kaca itu tidak terlihat lagi. Jadi jangan salah pasang ya. Jadi jangan salah desain gitu. Ya jangan buat dinding. Buat apa dipasang yang transparan kalau emang nggak kelihatan juga di baliknya ya. Betul. Oke, Pak Wilson, thank you sharingnya soal kaca warna. Sama-sama Pak. Mungkin ada yang mau tambahin lagi Pak? Soal Iya. kaca warna. Silakan. Mungkin saya emphasize sekali lagi ya teman-teman bahwa material kaca sekarang bisa berwarna. Jadi jangan dipasung desainnya nih mengasumsikan kalau kaca itu transparan dan cermin doang. Jadi kalian bisa kreasi lebih banyak lagi dan kami harap kita sama-sama bisa membuat desain yang unik. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih detail bisa kunjungi kami di website tertera di layar kalian, dan jangan lupa juga untuk follow kami di sosial media juga tertera di layar kalian. Oke, terima kasih Pak Wilson. Sama-sama Pak. Sampai ketemu rekan-rekan di pembahasan tentang material berikutnya.